Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua. Dikisahkan bahwa dirinya dahulu adalah seorang budak yang membantu Sarah. Ia adalah perempuan yang cantik, mulia, dan juga penyabar. Siti Hajar merupakan sosok yang sangat taat beribadah, serta tidak pernah mengeluh dan pantang menyerah. Pernikahan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kala itu Siti Hajar didatangkan dari tanah Kan'an dan bertugas untuk menemani Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan perjalanan dari Mesir menuju Mekah. Pada saat yang sama, Sarah belum juga diberi keturunan di usianya yang sudah semakin tua. Ia selalu berpikir untuk memberikan suaminya seorang anak laki-laki yang dapat meneruskan perjuangan dakwahnya. Karena sifat Siti Hajar yang baik dan Sarah juga mengaguminya, ia meminta Siti Hajar untuk menikah dengan suaminya agar mereka dapat memiliki keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengabulkan permintaan Sarah. Tak lama, keduanya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Berpindahnya Siti Hajar ke Mekah, diberkahi dengan seorang anak laki-laki. Tentu Sarah dan Siti Hajar sangat senang menyambut karunia tersebut. Namun tak berselang berapa lama, timbul rasa cemburu dari Sarah ketika melihat Ismail. Karena hal tersebut, Sarah berjanji untuk tidak tinggal dengan Siti Hajar dalam satu rumah. Lalu datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke Mekah. Untuk memenuhi perintah tersebut, mereka berangkat menuju Mekah yang saat itu masih merupakan lahan tandus dan panas. Mereka kemudian menggendong bayi Ismail bergantian selama di perjalanan. Setibanya di Mekah, mereka menemukan sebuah bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering di atas bukit berwarna merah. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Dalam sebuah riwayat menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sekalipun kepada Siti Hajar, meski ia menangis dan terus memanggil namanya. Semakin jauh Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkannya, Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan mengatakan, "Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia dan bahkan kehidupan ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu, wahai suamiku?" "Benar," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. "Kalau begitu Allah pasti tidak akan membiarkan kami," kata Siti Hajar. Di tempat yang tandus dan tidak ada suami yang menemaninya, Ismail menangis tersedu-sedu karena kehausan. Siti Hajar berkeliling mencari air di antara bukit Safa dan Marwah. Ia berjalan bolak-balik di antara kedua bukit sebanyak 7 kali. Sayangnya, tidak ada air yang ia temui. Dalam keadaan yang putus asa, Siti Hajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi putranya. Tak lama, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat. Kaki Ismail mulai bergerak-gerak, tumitnya dihentak-hentakkan di tanah yang gersang. Tanpa diduga, air begitu derasnya mengucur dari jejak hentakan kaki Ismail. Sumber mata air tersebut kini dikenal sebagai mata air Zam-Zam. Inilah kisah Siti Hajar yang selalu sabar, taat kepada suami dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini dapat menjadi teladan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.